perbedaan ya antara pebisnis dengan entrepreneur. Difference between an entrepreneur and businessman. Jadi ada yang memang memilih untuk jadi seorang businessman, ada juga yang memilih seorang entrepreneur ya dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihannya. Nah, tapi karena pelajaran kita topik kita bicara tentang yang namanya entrepreneur, jadi saya encourage kalian, saya dorong kalian untuk menjadi seorang entrepreneur, ya. Tapi kalau memang kemarin seperti contohnya, kalau saya sih lebih senang saya seperti ya saya memilih bisnismen karena saya memilih jual barang aja lah, gitu kan. Saya nggak mau ribet orangnya gitu kan. Tapi kan banyak juga ternyata pebisnis bisnismen yang berhasil dengan menjual barang atau jasa. Tapi kita akan belajar makanya hari ini mengenai advantages and disadvantages being an entrepreneur. Jadi poin-poin yang menjadi satu poin lebih ya dibanding kamu cuma sekedar jadi bisnismen. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, ting. Nah, oke. Nih. Nah, ya, nih. Advantages and disadvantages of being entrepreneur. Jadi kamu udah tahu tuh kemarin ya, based on definition, terus juga kemarin belajar difference between entrepreneur and businessman. Nah, hari ini advantages and disadvantages. Ya, kalau keburu nanti sama karakteristik of successful entrepreneur. Jadi ada karakteristik apa aja sih? Ya. Nah, kalau kita bicara advantages of being an entrepreneur, nih, yang pertama pasti ya, ini tuh selalu yang namanya entrepreneur ya, kemarin kamu belajar misalkan dari seorang yang namanya Mark Zuckerberg atau misalkan siapa lagi kemarin Richard Branson ya, Jack Ma dan sebagainya. Sebetulnya keberhasilan yang mereka lakukan itu nih starting with do what they love. Apa yang mereka sukai. Makanya kan waktu awal saya nanya kamu kan, mimpi kamu apa sih? Ya, nanti juga kita belajar bagaimana find your passion. Kenapa? Karena entrepreneur ini adalah seorang, kan kita bicara a person kemarin kan. Entrepreneur itu is a person yang memang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu berdasarkan passionnya, berdasarkan apa yang dia sukai, berdasarkan apa yang dia senangi gitu kan. Jadi do what you love. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, sebetulnya kita mengerjakan sesuatu yang kita suka. Nah, coba kamu mulai berpikir dari sekarang. Nih, ini pertanyaannya buat kamu sekarang. Do what you love. Nah, pertanyaannya what you love, apa yang kamu sukai sekarang? Hal-hal apa sih? Bisa dari mulai hobi, mulai dari yang namanya ketertarikan akan sesuatu. Nah, ini bisa dimulai dari situ tuh. Nah, coba kamu mulai pikir sekarang, kamu sukanya apa sih? Kamu senangnya apa sih? Hal-hal yang memang kamu suka itu apa sih? Nah, itu jadi salah satu basic being an entrepreneur. Karena entrepreneur melakukan apa yang mereka sukai. Contoh, Jack Ma, dia sangat tertarik dengan dunia internet. Dia menyukai. Lalu Mark Zuckerberg, ketika dia menciptakan atau membuat Facebook, karena dia menyukai untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia suka adanya relationship with others. Gimana caranya supaya saya bisa komunikasi sama orang-orang yang mungkin orang baru atau teman saya yang jauh di mana gitu kan. Nah, dimulai dari hal-hal seperti itu. J.K. Rowling, kalau kamu tahu tentang yang namanya si penulis buku J.K. Rowling, senangnya baca buku, senangnya menulis buku. Nah, akhirnya menciptakan yang namanya Harry Potter. Nah, banyak penyanyi-penyanyi misalkan, dia suka bernyanyi, ya sudah, karena dia melakukan apa yang dia suka, akhirnya ditekuni, dipelajari, akhirnya berhasil mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Makanya kemarin balik lagi,
definition of sukses itu ya beda-beda setiap orang, karena setiap orang punya kemampuan, karena semua orang punya keahlian yang berbeda-beda. Nah, jadi tapi basicnya ketika seseorang berhasil, seorang mampu mencapai kesuksesan mereka yang mereka harapkan, itu pasti start with do what they love, apa yang mereka sukai dulu. Kenapa? Kalau kamu, kemarin saya bilang kan, kalau misalkan kamu melakukan sesuatu yang nggak kamu suka, kamu akan bosan, kamu akan males. Tapi kalau kamu melakukan apa yang kamu suka, itu pasti kamu nggak bosan, kamu nggak males. Ya, sekalipun mungkin orang nggak akan bayar kamu, kamu akan lakukan itu karena kamu suka dengan hal itu kan. Nah, jadi mulai sekarang coba pikirin apa sih yang kamu sukai, apa sih yang kamu senang banget gitu, dengan apa sih, hal apa sih yang bikin kamu tuh senang banget, kamu senang mengerjakan itu, nggak bosan, nggak capek. Nah, coba mulai pikir dari sekarang, ya. Contoh misalkan, balik lagi, YouTubers, atau misalkan Just No Limit, gamers. Dia suka main game, saya suka main game dari dulu, ya. Tapi dari main game itu nggak cuma sekedar ngabisin waktu, wasting time, wasting money, enggak. Ya, yang dilakukan oleh Just No Limit gitu, kalau kamu nonton atau lihat biografinya gitu, dia dari mulai ketertarikan main game, dia ikut tanding, dia ikut kompetisi. Jadi nggak cuma sekedar main game yang cuma ngabisin uang, ngabisin waktu, ya merusak diri sendiri karena begadang terus, enggak, tapi ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, itu akhirnya menghasilkan yang baik. Nah, coba mulai sekarang kamu pikir apa sih yang kamu sukai. Di samping kamu sekarang masih sekolah, masih belajar, masih seorang siswa, ya berarti kamu harus bisa membagi waktu antara apa yang kamu suka dengan sekolah. Kenapa? Karena kamu masih sekolah. Jangan sampai kamu nih, Pak, saya pengen jadi gamers kayak tadi. Oh, saya main game aja terus sehari 12 jam gitu. Kayak pro gamers gitu. Mereka berlatih juga sehari bisa 8 sampai 12 jam gitu latihan. Itu atlet gamers. Dikira cuma main game doang, enggak, mereka juga banyak hal yang perlu dilatih, banyak yang perlu dipelajari. Ya, kenapa saya kasih contoh Just No Limit kalau kamu suka gamers? Dia berhasil jadi entrepreneur, dia berhasil di bidang game, dia seorang programmer, pro gamers. Tapi dia sekolahnya juga cum laude, kuliahnya berhasil, sekolahnya berhasil. Itu juga yang mendukung sekarang gitu. Kalau misalkan gini, dunia gamers itu nggak akan lama. Dunia YouTubers itu nggak akan lama. Banyak sekarang contoh kemarin, kayak kan banyak sekarang cita-cita anak-anak milenial sekarang pengen jadi YouTubers. Sekarang udah mulai ditinggalin oleh YouTubers. Terakhir kemarin Deddy Corbuzier aja pamit dari YouTube. Ya, Edozel tuh keluar dari YouTube. Reza Arab keluar dari YouTube. Kenapa? Karena itu nggak long lasting. Ya, mungkin pada saat kalau kamu mikir sekarang, oh pengen jadi itu terus, enggak, jangan. Makanya tetap kan kamu harus ada basic belajarnya. Kenapa? Kalau misalkan itu nanti terjadi perubahan, kamu masih tetap bisa berkarir dalam pendidikan, sekolah kamu masih tetap baik, ya. Jangan kamu nanti nggak berhasil, sekolah juga nggak berhasil, jangan. Makanya saya dorong kamu, yuk, walaupun kamu melakukan sesuatu yang kamu suka sekarang, tapi tetap harus balance dengan yang namanya sekolah, ya. Makanya lakukanlah itu misalkan di weekend, hari Sabtu, hari Minggu, yang bisa kamu kira-kira buat engage atau buat nambah pengetahuan kamu tentang apa yang kamu suka. Misalkan kamu suka gambar, ya udah kamu Sabtu Minggu bisa les gambar, kamu bisa menggambar, gitu kan? Gitu. Makanya jam sekolah itu sebetulnya kalau saya punya prinsip Senin sampai Jumat ya Senin sampai Jumat. Saya punya prinsip kerja. Senin sampai Jumat saya akan full untuk bekerja. Tapi Sabtu Minggu saya akan melakukan sesuatu yang memang menjadi kesukaan saya, hobi saya lah, atau apa yang saya suka. Misalkan saya senang nonton, ya saya akan lakukan hari Sabtu itu nonton seharian, ya saya nonton seharian. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti Senin sampai Jumat mengganggu jam kerja saya dan jadwal kerja saya. Jadi kalau udah Sabtu Minggu, saya nggak akan pernah megang yang namanya laptop buat kerja, mikirin ngecek koreksi tugas-tugas murid. Enggak, saya nggak akan lakukan itu. Karena saya lakukan itu di hari Senin sampai Jumat. Nah,
Tapi kan harus belajar untuk manage waktu. Makanya saya ingetin kamu lagi kan, ayo manage waktu. Ya, jangan sampai kamu nanti weekend kamu terganggu dengan gara-gara kamu numpuk PR, kamu misalkan PR-nya menunda PR, akhirnya harus dikerjakan hari Sabtu dan Minggu. Jangan. Kalau bisa usahain hari itu selesai, kamu selesaikan hari itu. Nah, ini yang bagus. Kalau kamu bisa selesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Nggak usah nunggu besok, nunggu depan. Nanti tarsok nggak selesai. Ya, kalau saya punya prinsip gitu. Ya, dulu waktu masih belajar offline itu saya ingat ya. Saya suruh kalian itu waktu itu saya masih homeroom sek 3. Itu saya suruh mereka pulang jam 4 tiap hari. Kenapa? Kan sekolah sampai jam 2 kan. Kalau kamu ingat secondary 3 kan, pulang sampai jam 2. Saya paksa suruh pulang jam 4. Jam 2 sampai jam 4 ngapain? Suruh ngerjain PR di sekolah. Mau kerja kelompok kayak, mau saling tukar jawaban kayak di situ, mau nanya gurunya sok sampai jam 4. Jadi pulang nggak usah ada PR lagi. Kalau kamu pulang ke rumah, nggak beres itu PR, nggak selesai ya. Nah, sama sepertinya sekalipun online, ya tetap kalau bisa kamu ada PR, ada tugas hari ini, beresin dulu hari ini. Supaya setelah selesai, nah kamu bisa melakukan do what you love, apa yang kamu suka. Kamu suka nyanyi, kamu suka main game, kamu suka nonton, kamu nonton. Jangan dibalik. Ini kebanyakan kebalik. Kamu melakukan yang kamu suka, kamu lupain sekolah. Ya, main game terus, nonton Korea sampai tengah malam, PR-nya dikerjain. Kamu melakukan yang kamu suka, hobi kamu, interest kamu, tapi kamu melupakan sekolah, nggak boleh. Ya, contoh, ada kakak kelas kamu, beberapa itu main game, saya tahu. Karena mereka sempat ngajak saya main game. Karena mereka tahu saya ini gamers juga, mereka ngajak saya. Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Karena waktunya nggak cocok. Tapi ada orang tuanya tuh nggak setuju. Ini waktu pas bagi rapot, orang tuanya cerita sama saya. Ngapain sih Pak, anak saya itu main game terus loh. Saya bilang, tapi main game menghasilkan loh. Ada kakak kelas kamu, itu dari main game, itu bisa dapat 2-3 juta sebulan. HP-nya disita, beli sendiri, dari cuman main game. Nah, akhirnya gimana dong? Saya bilang, ya nggak apa-apa. Selama sekolah dia masih oke, PR ngerjain, tugas selalu ngumpul, ya nggak pernah telat masuk sekolah, nggak pernah bolos sekolah, PR tugas ngumpul, nilai bagus, ya nggak masalah, selama masih bisa seimbang, saya bilang. Toh sekarang juga kamu mau kuliah game juga ada, kamu mau kuliah apapun ada sekarang jurusannya, mau bikin game lah, mau apa, ada sekarang semua jurusan kuliah itu kan. Nah, balik lagi ya, walaupun being entrepreneur itu kan buat mereka yang mereka sukai, mereka lakukan. Tapi tetap ada di dalamnya yang namanya keseimbangan. Segala sesuatu itu nggak boleh berlebihan. Ya, harus seimbang. Ada waktunya makan, ada waktunya sekolah, ada waktunya istirahat, ada waktunya kamu mengerjakan PR, belajar. Ada waktunya, semuanya harus diatur. Ya. Tapi, nah, siapa yang ngaturnya? Who organize-nya? Itu kan kalau kita belajar kemarin definition of entrepreneur, a person who organize. Nah, siapa yang organize-nya? Ya diri dia sendiri. Karena kamu harus belajar untuk be your own boss. Kamu jadi diri kamu, bosnya ya kamu sendiri yang ngatur. Kamu yang ngatur semuanya. Ya, waktu kamu yang ngatur, kegiatan juga kamu yang atur, sesuai dengan apa yang kamu pengen. Ya, makanya mulai belajar dari sekarang tuh, kamu ngatur waktu dengan baik. Tadi saya bilang, ayo, sehari itu semua orang 24 jam, 1 minggu 7 hari, semuanya sama, dikasih waktu, kasih hari, kasih bulan, tahun yang sama. Tapi kok yang satu ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang satu mengerjakan PR-nya on time, yang satu enggak. Yang satu ada yang begini, ada yang begitu. Kenapa? Nah, itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Ya, salah satunya kamu harus punya jiwa leadership minimal. You lead yourself. Kamu pimpin diri kamu. Ya. Karena musuh terbesar itu adalah diri kamu sendiri. Ya, di reflection kan saya bilang tuh, saya nanya sama kamu kan.
kendalanya selama online ini apa sih? Kesulitannya apa sih? Godaannya apa sih selama online ini kan? Ada yang bilang handphone lah, ada yang bilang mungkin ngantuk lah, ada yang bilang bosen lah, ada yang bilang juga eh, kamu udah mulai jenuh lah dengan sekolah online, ada yang capek lah matanya melihat lagi segala macam. Yang bisa mengalahkan itu, yang bisa handle itu siapa? Ya diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu udah lazy, udah males, nah itu mah udah nggak ada obatnya, nggak ada di toko obat. Ya, kamu males beli obat biar rajin, nggak ada. Kamu beli obat biar pinter, ya nggak ada. Ya, nah tapi balik lagi, ya advantages being an entrepreneur itu be the boss. Kamu menjadi bos untuk diri kamu sendiri dan orang lain. Tapi yang kamu lakukan adalah kamu harus bisa mengontrol, menguasai diri kamu sendiri dulu. Ya, makanya nggak boleh lah. Makanya saya bilang jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Kesuksesan orang itu beda-beda. Tapi ketika kamu bisa mengendalikan diri kamu, ketika kamu bisa mimpin minimal diri kamu, itu berarti sebetulnya kamu udah sukses, sudah berhasil. Karena sukses itu sebetulnya it's a lifestyle, gaya hidup, bukan tujuan utama. Kenapa? Contoh, saya kasih contoh. Kemarin kita euforia Olimpiade, Indonesia merebut juara emas di badminton ganda putri. Gracia Poli dan siapa satu lagi tuh pasangannya. Coba kamu pikir, kalau misalkan kita cuma mengejar ranking 1, nggak habis-habis. Ya, satu orang itu cuma ngejar satu ranking 1, itu tuh dikejar banyak orang. Kamu udah top tanding nih, sekota, masih ada provinsi, tanding lagi harus juara satu provinsi. Sebelum Olimpiade, tanding lagi juara nasional, tanding lagi se Asia Tenggara, tanding lagi se Asia, semuanya ujung-ujungnya sampai ke Olimpiade, juara satu Olimpiade. Itu tuh stepnya banyak. Kalau kamu cuma ngejar ranking 1, ya masih banyak gitu. Cuman satu yang dikejar, ada istilahnya itu masih ada langit di atas langit. Kalau kamu cuma ngejar sukses cuma demi ranking 1, ya nggak susah gitu. Tapi ketika kamu bisa be the boss, jadi bos yang memimpin diri kamu sendiri lah, minimal kamu memimpin diri kamu sendiri, itu kamu setidaknya sudah berhasil. Ya, mengalahkan diri kamu, bangun pagi-pagi nggak usah dibangunin. Ya, kamu udah bisa bangun sendiri, masuk kelas nggak terlambat, itu sebenarnya kamu udah berhasil untuk menjadi memimpin diri kamu sendiri dengan baik. Ya, karena kan nggak ada yang bisa ngatur sekarang, apalagi online. Apakah orang tua kamu masih ngatur semuanya? Nah, kamu datang ke sekolah enggak. Ya, bangun juga sekarang kan kadang mau siang, mau pagi, terserah kamu kan. Kamu mau sekolah online depan layar udah mandi, belum mandi, ya terserah kamu kan. Ya karena kamu bosnya, kamu yang mimpin diri kamu. Dan hasilnya pun nanti ya kamu yang terima sendiri. Ya. Yang pertama, do what you love, be the boss. Yang ketiga, work with people you like. Nah, ini salah satu juga yang menjadi advantages being entrepreneur. Kamu akan bekerja dengan orang-orang yang kamu sukai. Ya, bisa teman, bisa saudara, bisa seseorang yang dekat sama kamu. Nah, ya, tapi kalau ketika kamu memilih untuk tidak menjadi entrepreneur, ya bisa juga sih ketemu juga mungkin. Tapi kalau kita bicara ini kan bicara kerjasama, teamwork. Kalau kita bekerja sama, teamwork dengan orang yang kita suka, orang yang memang cocok sama kita, kan lebih mudah ya dibanding kita kerjasama dengan orang yang tidak kita sukai, malah musuh kita, nggak bisa kan. Tapi ketika kamu menjadi atau being an entrepreneur, yang nggak cuma melakukan apa yang kamu suka, kamu menjadi bosnya, kamu yang mengatur semuanya, kamu yang manage semuanya, terus kamu juga bisa memilih kamu mau kerja sama siapa. Mau teman yang A, mau yang B, mau yang C, ya itu kamu yang tentuin. Kalau misalkan bekerja, contoh, kalau saya ini kerja nih, saya bekerja, saya nggak bisa memilih partner saya nggak bisa memilih kepala sekolah saya siapa, saya nggak bisa memilih siapa koordinator saya nggak suka, ada yang saya nggak suka, ada, mungkin guru, tapi kan ya itu mah orang bekerja gitu.
bukan bosnya. Tapi kalau ketika kita jadi seorang entrepreneur, ya kita mau kerja sama siapa aja, hayu. Ya, contoh misalkan kemarin teman saya jauh-jauh dari Bandung hubungin, ayo yuk kerja sama bisnis yuk, kayak gitu. Ngajak bisnis yuk, katanya. Nah itu tuh karena lebih enak, udah kenal, udah tahu, ya modalnya juga udah tahu segimana, kemauannya udah tahu segimana, skillnya udah tahu mungkin segimana, makanya diajak kerjasama yuk, barengan yuk, bareng-bareng yuk. Saya punya punya bisnis seperti ini yuk, mau nggak? Dia ngajak. Nah ya itu lebih enak kan dibanding kita harus cari orang di mana ya. Nah kalau misalkan kita jadi entrepreneur, enak ya, kita bisa work with people you like, yang kita sukai ya. Nah, ini balik lagi tadi ya, ini related with be the boss nih. Jangan lupa kamu memang harus belajar untuk make your own schedule. Ya, nggak cuma jadi entrepreneur lah kalau make your own schedule ya, kamu juga sekarang udah harus bisa make your own schedule. Yalah, walaupun kamu di rumah aja, kamu harus tetap ada yang namanya itu jadwal kegiatan. Hari ini ngapain aja, jam sekian sampai jam sekian. Terus kamu mau ngapain? Ya, saya pernah ajarin kamu juga tuh waktu awal-awal masuk sektor, bikin yang namanya time management. Kamu sekolah dari jam 7.30 sampai jam 2. Nah, dari jam 2 sampai kamu nanti malam, sampai sebelum tidur, nah itu kegiatan kamu tuh harus di-manage. Mau ngapain jam 2? Jam 2 misalkan, Pak, saya capek lah habis belajar online, saya mau tidur siang, misalkan. Ya kamu jadwalin, berarti tiap jam 2 kamu tidur siang tuh. Tidur siang, habis itu sampai jam berapa tuh kamu mau tidur siang berapa jam? 1-2 jam cukup kan? Ya berarti kamu dari jam 2 sampai jam 4 kamu istirahat, tidur siang. Ya istirahat, me time boleh. Nah setelah itu jam 4 kamu ngapain? Kamu misalkan kamu suka olahraga, saya mau olahraga dulu lah, olahraga. Atau misalkan kamu jam 4 sampai jam 6, 2 jam, ada waktu 2 jam, kamu mau melakukan sesuatu yang kamu suka, mau nonton, mau baca, mau ngapain, main game, apapun itu, lakukan di situ. Misalkan 2 jam tuh sampai jam 6. Jam 6, nah waktunya mandi, berarti kan mandi sore, kamu makan malam, mungkin kamu ngobrol sama keluarga, anggap sampai jam 7. Ya. Nah, jam 7 kamu ngapain? Jam 7 misalkan sampai jam 9 itu waktunya kamu belajar, itu waktunya kamu ngerjain PR atau tugas. Nah, kamu kerjakan 2 jam itu. Nah, jam 9 misalkan jam 9 kamu tidur paling malam jam berapa? Kamu patok misalkan kamu tidur paling malam jam 10 atau jam 11. Ya sudah, ada 2 jam lagi kan. Nah, kamu bisa misalkan melakukan yang sesuatu kamu yang suka. Nah, itu harus di-manage, harus diatur supaya terbiasa. Kalau kamu udah terbiasa buat your own schedule, itu udah terbiasa. Enak jadinya nanti polanya alur aktivitasnya enak. Segala sesuatu kamu planning dulu. Enak jadinya segala sesuatu nanti akan selesai. Nah, makanya buat mulai sekarang belajar bikin yang namanya time management. Tiap hari susun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu juga kamu susun tuh mau ngapain tiap Sabtu Minggu. Nah, mulai dibiasakan dari sekarang. Karena itu yang dilakukan oleh seorang entrepreneur. Makanya kenapa kalau kamu ke toko buku suka ada ini kan, ada jurnal lah yang dijual kan, buku jurnal, ada juga schedule. Itu biasanya dilakukan oleh seorang entrepreneur. Hari ini mau ngapain ya? Besok kegiatannya apa ya? Saya ada janji dengan orang hari apa ya? Jam berapa? Itu ditulis, diatur di situ. Buat schedule-nya masing-masing. Ya, kegiatannya mau ngapain aja nih seminggu ini? Targetnya apa aja seminggu ini? Makanya kamu dilatih juga di reflection kan, di refleksi kamu selalu ada agenda kamu minggu ini mau ngapain. Nah, kamu setidaknya itu tuh membiasakan kamu untuk memplanning. Oh iya, seminggu ini saya mau ngapain ya? Minimal itu jadi reminder kamu ketika kamu misalkan udah berlebihan melakukan sesuatu atau misalkan kamu terlalu banyak main, terlalu banyak melakukan sesuatu yang nggak penting, nggak serius, kamu ingat oh ada prioritas yang harus saya selesaikan. Nah ini ya advantages-nya selain itu banyak. Independence, ya able to choose how to use time and money. Waktunya bebas. Kalau orang kerja itu waktunya terbatas, susah, terikat. Kalau kamu being entrepreneur
bebas dari waktu, ya, uang juga bebas kamu, karena penghasilan juga kamu akan atur sendiri, targetnya akan kamu capai berapa, kamu mau penghasilan kamu 1 bulan mau berapa, 10 juta, 20 juta, 30 juta, atau 1 miliar, itu kamu sendiri yang tentuin, karena kamu sendiri yang akan achieve itu, dan nanti yang akan merasakan siapa ya, kamu juga kan, bukan orang lain. Nah, able to put on ideas into practice. Nah, kalau kamu punya ide-ide, nah, kamu bisa langsung tuh, coba saya punya ide ini lah, saya cobain lah. Nah, kayak gitu tuh. Kalau misalkan saya, kayak contoh saya orang kerja nih, saya punya ide, misalkan saya pengen sekolahnya, misalkan sekolah ini, karena sekolah online ini sudah berlangsung hampir 2 tahun, sepertinya tidak efektif, dan sekolahnya mungkin cuma seminggu 2 kali. Saya nggak bisa langsung praktekkan itu. Sekolahnya seminggu 2 kali aja gitu, cuma hari Senin sama Rabu, sisanya libur semua gitu. Nggak bisa, ya. Tapi kalau being entrepreneur bisa, kamu punya ide apapun itu bisa langsung dilakukan. Karena kamu bosnya, kamu yang punya, gitu kan. Ya. Terus may become famous and success if the business grows. Kalau bisnisnya berhasil, kamu akan jadi orang yang sukses, berhasil, dikenal banyak orang. Nah, itu salah satunya. Terus keuntungan juga yang saya bilang, kamu bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sesuai dengan target yang kamu inginkan. Ya. Nah, jadi selain itu juga kamu bisa terus melatih skill kamu atau yang kamu sukai tadi, ya, untuk melakukan inovasi dalam bisnis kamu lah, dalam kegiatan kamu. Ini being advantages, banyak sebenarnya advantages ya. Nah, tapi jangan lupa, don't forget juga, selain ada advantages, pasti ada sisi yang namanya disadvantages. Ya, kalau kita bicara entrepreneur, tadi kan kayaknya oke tuh, bagus, 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 segala macam. Tapi ingat, ada disadvantages-nya juga yang harus kamu ingat, perhatikan juga. Ya, nah yang pertama di sini ada 7 disadvantages of being entrepreneur, sebenarnya banyak. Cuman intinya adalah, kalau yang namanya being entrepreneur, itu yang pertama, itu ada yang namanya resiko atau risk. Ya, resikonya ada nggak? Ada. Nih, yang nomor 2. Ya, you risk losing everything you have worked for. Mungkin kamu akan kehilangan semuanya apa yang kamu kerjakan. Bisa aja. Kenapa? Karena tadi balik lagi, kalau kita back to definition of entrepreneur, a person who organize, tapi not only organize, running, not only running the business, tapi juga dia take a risk, kalau kamu ingat. Jadi dia harus ambil keputusan, dia ambil resiko. Nah, bisa saja resikonya itu losing everything you have worked for. Kalau orang kerja, nih, karena penghasilannya itu dapat salary tiap bulan, ya udah. Tapi kalau entrepreneur, kamu misalkan jualan gitu, atau melakukan sesuatu yang kamu sukai berdasarkan yang kamu sukai, mungkin hari itu seperti kamu jualan nggak laku gitu, ya udah gitu, kamu nggak punya penghasilan. Kalau misalkan rugi, ya kamu sendiri yang nanggung. Nah, itu resiko. Walaupun memang semuanya juga pasti ada resikonya ya, tapi ya disadvantages being entrepreneur ya salah satunya itu, karena kamu di mana ada resiko, pasti di situ kamu harus ambil keputusan. Ya simple, kita ini hidup, ya kita ini hidup juga penuh resiko gitu. Ada resiko yang nggak bisa kita hindari. Contoh, meninggal. Ada di sini yang resiko meninggal, tahu gitu kamu meninggalnya kapan gitu, besok. Oh, saya meninggal bulan depan, Pak. Kayak macam-macam si peramal-peramal itu. Ya, bulan depan saya meninggal nih, tanggal sekian, tanggal sekian. Nggak ada, itu resiko pertama, meninggal. Ya, beberapa hari lalu tuh, murid alumni Pelita Bangsa meninggal. Mana ada yang tahu? Itu dulu saya homeroom-nya waktu sektri. Mana ada yang tahu, umurnya baru baru berarti kelas 12 sekarang tuh. Kelas 12 sudah meninggal, umurnya lebih muda dari saya. Mana ada yang tahu? Itu resiko hidup. Semua punya resiko itu selain meninggal. Resiko kecelakaan. Ya kita juga semua, nggak mau kaya, mau miskin, mau tua, muda, ganteng, jelek,
punya resiko namanya resiko kecelakaan. Nggak ada yang tahu, kita hati-hati di jalan, ditabrak orang. Kita udah bener jalan di trotoar, ada orang yang nggak hati-hati. Selain meninggal, celaka. Ada juga satu lagi resiko, sakit. Ada di sini yang tahu sakit, bakal sakit. Enggak kan? Nah, sama. Itu resiko pasti dalam hidup. Ya sama. Resikonya juga pasti kan ada nih. Untuk kalian, untuk saya juga beda-beda. Tiap usia, tiap masa beda-beda. Ya, kalau kamu resiko yang kamu hadapi sekarang apa? Misalkan kalau misalkan kamu nggak ngerjain PR, ya gurunya pasti kasih nilai 0. Atau tugas PR belum dikumpul, resikonya apa? Kamu nggak boleh ikut kuis. Ya, kalau udah ditegur, udah diingetin segala macam, nggak boleh ikut mid test atau final test. Kalau misalkan masih mentok juga akhirnya nggak dikerjain-kerjain juga, ujung-ujungnya resikonya apa? Kamu sebagai murid ya kamu nggak naik kelas, udah selesai. Nah, tapi kan ada resiko. Resiko itu kan terjadi ketika kamu melakukan sesuatu, bukan karena orang lain juga. Ya, nah jangan sampai gitu ya. Tuh contohnya itu resiko lah. Kamu sebagai pelajar ya resikonya ada nggak? Ada. Ya saya juga sebagai guru ada resikonya nggak? Ada. Ya, tapi kan resiko yang paling gampang yang kamu hadapi sekarang, yaitu kan masalah yang berhubungan dengan sekolah, yaitu resiko kamu kan. Kayak tadi juga pagi saya bilang kan, kamu milih IPA, ya resikonya ada. Kamu milih IPS, ya resikonya ada. Ya, yang IPA resikonya banyak PR, banyak tugas, banyak project. Yang tadi saya bilang kan, itu kan resiko. Yang IPS, resikonya apa? Kayak kemarin, ekonomi. Kasih soalnya, analisis. Kamu harus baca, kamu harus pahami dulu, searching dulu, baru kamu ambil keputusan. Kamu dipaksa untuk berpikir kritis. Yaitu resikonya. Nah, ada resikonya semua juga. Ya, jadi, tapi kalau kamu jadi being entrepreneur, setidaknya kamu sudah tahu nih resikonya seperti apa. Makanya back to the planning. Selalu kembali ke yang namanya planning. Seorang entrepreneur itu pasti sudah memplanningkan segala sesuatunya dari awal. Termasuk resiko yang mungkin akan dihadapi. Ya, kalau misalkan plan A tidak berjalan dengan baik, berarti ganti plan B. Plan B nggak bisa berjalan dengan baik, ganti plan C. Ya, plan C nggak berjalan dengan baik, ada plan D, E, F, G, H, sampai Z semua. Nah itu tuh sudah dibuat dulu. Ya, makanya kalau kamu yang suka nonton, saya suka nonton. Saya nonton ada film Money Heist, itu udah 3 season, ini season keempat. Kenapa saya suka film itu? Karena si profesornya sudah memprediksi, walaupun apa yang dilakukan salah ya, itu kan ngerampok bank. Filmnya sekumpulan orang ngerampok bank dipimpin oleh satu orang yang namanya profesor. Tapi yang saya senang, apa yang mereka lakukan, sekecil apapun itu sudah di-planning dari awal. Kalau terjadi kayak gini harus begini, kalau terjadi kayak begini harus begini. Itu planningnya banyak. Nah, itu sebetulnya kita bisa belajar dari situ. Kalau kita mau melakukan sesuatu, nggak cuma jadi entrepreneur, kamu harus belajar untuk memplanning segala sesuatu dengan baik. Yang termasuk di dalamnya tadi ada time management-nya dan segala macam. Nah, dibiasakan seperti itu. Ya. Terus capital, modal. Ya, being entrepreneur itu pasti kembali lagi back to the capital. Nggak semua punya modal, nggak semua punya uang. Tapi at least ketika kamu walaupun nggak punya uang, nggak punya modal, minimal kamu punya kerja keras, minimal kamu punya yang namanya nilai-nilai disiplin, ya kejujuran. Itu modal itu sudah cukup. Ya, modal itu nggak cuma bicara masalah uang ya, bukan masalah aset perusahaan, mobil, bukan. Ketika kamu punya modal aja, kamu nggak punya uang, kamu nggak punya modal usaha gitu. Tapi kamu punya yang namanya tadi tuh kejujuran, sikap disiplin, keinginan untuk belajar, itu modal kamu. Nanti kamu ketemu orang yang tepat, kamu berhasil. Ya, kamu bakal ketemu orang yang tepat. Terus kamu punya nilai-nilai yang baik, modal yang baik dalam diri kamu. Kamu bisa berhasil, bisa, ya. Nah, jadi banyak, ya. Terus disadvantages-nya adalah lack of knowledge. Nah, karena sekarang gini, kalau kita bicara entrepreneur, kita bicara berhubungan apalagi dengan dunia bisnis, dunia usaha, itu perubahannya cepat.
Kamu harus banyak belajar. Makanya kenapa di social studies itu kamu harus banyak baca, kamu harus banyak melihat berita, kamu harus lihat situasi dan kondisi yang terjadi sekarang gimana. Ya, supaya kamu tahu pengetahuan kamu tuh luas loh, banyak loh. Dulu sebelum ada internet, pengetahuan kamu cuma sebatas di buku, ya, only buku gitu, cuman buku yang bisa kita baca doang. Sekarang di tangan kamu ada smartphone, di depan kamu ada laptop, ada PC, yang di dalamnya ada komputer, ada banyak informasi yang bisa kamu dapat di situ. Nah, sekarang kamu harus manfaatkan itu. Jangan manfaatkan buat yang negatif ya. Kamu pakai hal yang negatif di situ. Jangan. Ya, kamu malah pakai media sosial kamu buat menghujat orang, jatuhin orang. Jangan. Gunakan informasi yang ada yang bisa kamu akses itu untuk belajar sesuatu yang baru atau sesuatu yang kamu sukai. Kalau kamu suka gambar, belajar teknik-teknik gambar itu banyak di situ. Kalau kamu suka misalkan bikin lagu, lihat di YouTube banyak teknik-teknik. Kamu suka masak, lihat acara-acara masak. Kamu suka apa lagi? Banyak di YouTube itu informasinya banyak banget. Nah, kamu manfaatkan itu supaya kamu istilahnya itu nggak lack of knowledge, ya. Karena kamu harus punya banyak pengetahuan. Ya, bukan berarti kamu belajar pengetahuan itu apa ya pengetahuan itu kamu belajar semua pelajaran di sekolah kamu ngerti semuanya, enggak. Ada di luar pelajaran yang kamu harus kuasain, kayak pengetahuan umum. Ya kamu harus tahu itu. Kamu tahu dari mana? Ya harus baca, ya. Kayak TikTok, sekarang TikTok itu semua informasi ada di TikTok. Ya kamu lihat TikTok semua informasi ada di situ. Nah, kamu bisa belajar dari situ, ya. Lalu biasanya ini bicara ya baik kalau kita bicara capital ada yang namanya cost biaya. Nah, ini juga salah satu yang menjadi advantages of entrepreneur, ya. Selain itu ini ada nih, you will not get a regularly monthly salary. Nah, ini ya kalau orang kerja kan dapat gaji bulanan. Kalau entrepreneur atau kamu yang bekerja bergerak di bidang bisnis, penghasilan kamu tidak menentu, ya. Successful business owner have all failed at sometime in their life. Ya, nggak selalu berhasil. Ya, memulai segala sesuatu pasti ada kegagalan. Tapi yang namanya keberhasilan itu kan selalu diawali dari namanya gagal. Gagal sekali, coba lagi. Gagal 2 kali, coba lagi. Gagal 3 kali, coba lagi. Kemarin saya kasih ilustrasi Thomas Alva Edison. 1000 kali lebih gagal. Ya, Wright bersaudara itu gagal berkali-kali. Ya, Steve Jobs itu bikin Apple, ya. Lalu Bill Gates bikin software Microsoft itu percobaannya berkali-kali, beribu-ribu kali sampai berhasil. Jadi kalau kamu nggak berhasil baru 1 kali, ya sudah, itu nggak usah berkecil hati, coba lagi, bangkit lagi yuk. Kalau kamu nggak berhasil, coba lagi, bangkit lagi, ya. Jangan jangan putus asa, kerja keras terus, coba sampai berhasil, ya. You will have to learn a whole apa nih lot of new skill. Nah, ini sama nih. Kamu bisa belajar tadi ya dari karena kamu banyak pengetahuan, kamu bakal belajar banyak new skill. Contoh sekarang, saya selalu ngomong gitu, kenapa sih? Eh, karena ini kejadian selalu kejadian ya tiap tahunnya. Kenapa kadang eh, dan saya selalu bilang gitu, maksudnya ke depan itu di depan masa depan kamu itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya teknologi, akan berhubungan dengan yang namanya software, akan berhubungan dengan yang namanya program-program, aplikasi-aplikasi. Nah, kamu belajar dari sekarang, kuasai dari sekarang. Segala sesuatu sekarang pakai teknologi, ya. Misalkan kamu kan di pelajaran IT juga kan terbatas tuh Pak Alek ngajarinnya kan. Tapi kan kamu bisa belajar sendiri sekarang. Contoh misalkan, saya tuh nggak bisa yang namanya ngedit video. Tapi sekarang dengan adanya informasi banyak, saya bisa belajar tuh. Saya bisa ngedit video. Saya nggak bisa ngedit audio. Belajar bisa. Sekarang informasi banyak, belajar sendiri. Nah, sama seperti kamu. Ini balik lagi nih ya, misalkan di reflection kamu nih, pernah saya baca kan, terlalu banyak project video. Justru kalau kamu lihat dari sisi banyaknya, memang banyak. Tapi coba kamu lihat dari positif side-nya.
Ketika kamu belajar, dikasih tugas bikin video, itu sebenarnya upgrade skill kamu dalam cara ngedit video. Sekarang, perusahaan mana yang nggak akan bayar orang untuk bisa edit video? Bahkan sekarang yang kerja di bidang multimedia, edit video, edit audio, itu adalah pekerjaan yang penghasilannya besar. Iklan, semua itu butuh yang namanya editor. Nggak cuma tulisan, sekarang video. Anggaplah itu kalau kamu dikasih project banyak bikin video, anggaplah kamu lagi belajar upgrade skill kemampuan kamu untuk edit video. Karena sekarang itu dibutuhkan di semua pekerjaan, di semua bidang apapun, itu dibutuhkan edit video. Ya, nah makanya belajar, nggak apa-apa, hasilnya belum bagus ya nggak apa-apa, at least kamu belajar, kamu coba. Someday kamu akan merasakannya itu. Oh ternyata bermanfaat ya, ternyata saya belajar ini ada gunanya ya, gitu ya. Nah, jadi itulah hari ini mengenai advantages and disadvantages being entrepreneur. Gitu. Pas jam 12 kita ya. Jadi balik lagi kalau kita bicara mau jadi entrepreneur, mau jadi businessman, ya itu balik lagi dalam diri kamu. Karena yang kalau being entrepreneur ya kamu jadi bos diri kamu sendiri, kamu yang mimpin diri kamu sendiri, kamu yang menentukan diri kamu sendiri. Kamu mau berhasil ya, kamu berusaha sendiri, kamu tentukan sendiri. Keberhasilan kamu itu ditentukan oleh diri kamu, bukan oleh orang lain. Ya, apapun profesinya, apapun mimpi kamu, apapun cita-cita kamu, itu ditentukan dari diri kamu sendiri. Kamu punya cita-cita jadi berhasil, tapi kamunya males, ya nggak berhasil. Ya, tapi ketika kamu misalkan walaupun tadi mengalami kurang modal, nggak ada uang, tapi kamu punya tekad yang kuat, kamu punya kerja keras, itu pasti berhasil juga. Ya, tapi jangan lupa ya, saya selalu ingatin ketika kita belajar entrepreneur, ketika kamu nanti menemukan apa yang kamu suka, ingat kamu masih sekolah. Harus seimbang. Utamakan sekolah. Kenapa? Sekolah itu penting. Saya selalu bilang bahwa sekolah itu penting. Jangan sampai kamu nggak maksimal di sekolah. Ya, salah satu jalan menuju kesuksesan itu lewat sekolah, lewat education, selain entrepreneur. Ya, tapi ketika kamu memiliki banyak skill, ketika kamu mempelajari banyak hal, itu jalan itu semakin banyak. Kesuksesan itu semakin banyak pilihan. Makanya jangan males, jangan bosan belajar. Seperti itu. Ya, oke, cukup lah ya. Nah, saya rasa cukup lah ya. Nah, paling saya kasih PR. Ya, saya belum kasih PR, saya belum ngasih PR. PR-nya gampang, nanti ada di Google Classroom, itu kamu bisa nyari di Google juga bisa, copy paste juga bisa, ya. Ada beberapa pertanyaan saja saya kasih mengenai apa yang sudah kita pelajari, ya. Dilihat saja nanti di Google Classroom. Nah, itu saya share. Saya sign, nah itu gampang ya. Ada 2 bagian, ya. Ada part 1, itu kamu tinggal nge-Google juga dapat itu, ya. Gampang tugasnya. Cari di Google ada. Nih, tugasnya ini part 1 cuman give example of 10 Indonesian entrepreneurs and their businesses. Nah, kalau kemarin kan luar negeri tuh kita belajar. Nah, sekarang di Indonesia kamu cari di Google tuh siapa aja yang entrepreneurs Indonesia. Ya, dan bisnisnya apa aja. Ya. Terus advantages and disadvantages being entrepreneur di luar apa yang saya ajarin tadi. Apa nih, kamu cari lagi informasi di Google. Ya, jawabannya di copy paste aja di sini. Kamu download langsung jawab di sini aja, nggak usah ditulis pakai tangan. Ya, sama ini ada part 2. Kemarin saya nanya tentang dreams or passion, your passion. Nah, kamu apa tuh mimpi kamu, passion kamu apa? Terus kamu cari di internet. Ya, advantages and disadvantages mimpi atau passion kamu itu apa sih? Nah, sebutin aja 5. Advantages-nya apa, disadvantages-nya apa. Contoh, misalkan kemarin kamu pengen jadi dokter gigi. Nah, coba advantages dari dokter gigi itu apa, disadvantages-nya apa. Nah, itu semua ada di Google. Jadi semua jawabannya ada di Google. Jadi nggak susah, ya. Nah, itu saya kasih tugas saja, ya, untuk apa yang sudah kita pelajari, ya. Gitu ya.
Itu sudah saya share di Google Classroom, jadi tinggal dikerjakan saja. Ya, jangan lupa, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat submit, nilainya beda nanti. Ya, kalau masih di minggunya ini kan saya kasih waktu 1 minggu nih, saya bisa kasih nilai 100. Ya, saya nggak pelit nilai kalau ini ya, tugas mah. Oke lah, cukup lah ya. Kita ketemu lagi berarti hari Rabu. Besok ya, besok jangan lupa ya upacara ya, besok ya. Nah, kalau bisnis studies berarti kita ketemu lagi minggu depan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Kalau tidak ada, nah, kita ketemu lagi next meeting ya. Selamat siang, selamat beristirahat, makan siang jangan lupa sebelum lanjut di pelajaran terakhir. Oke? Bye Sekfor semuanya. See you. Bye semuanya. Juga, Pak. Bye semuanya ya.